Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan calon haji kloter terakhir asal Lombok Barat. Sejumlah siswi sekolah dasar di Lombok Tengah berkelahi dan viral di media sosial. Pengembang perumahan Nusa Tenggara Barat mendesak Pemda segera tertibkan aturan tata ruang wilayah. Puluhan siswi sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah adu jotos di sebuah lapangan di Kecamatan Pujut. Adegan perkelahian tersebut rekam video amatir dan menuai keprihatinan masyarakat. Ironisnya, bukan melerai, perkelahian tersebut justru ditonton sejumlah siswa SMP yang melintas dan merekamnya dengan ponsel. Adu jotos terjadi pada saat pulang sekolah, diduga dipicu saling ejek melalui media sosial. Pihak sekolah mengakui siswi yang berkelahi adalah anak didiknya. Setelah mereka pulang, jadinya gurunya kan tidak kontrol kalau sudah di luar sekolah nih. Nah tahu-tahu saya dapat info sekitar jam berapa itu, habis asar kalau nggak salah, dikirimin foto sama salah seorang rekan bahwa anak-anak kita seperti ini kejadiannya. Saya lihat videonya, jadinya saya sedih. Kan saya telepon semua guru saya bahwa besok pagi-pagi bapak ibu tidak ada yang harus hadir semua. Kita akan bahas masalah ini. Kumpulkan orang tuanya, sekarang ditelepon. Agar tidak menimbulkan konflik lanjutan, pihak sekolah sudah memediasi orang tua agar menempuh jalan damai sekaligus menasihati para siswi agar tidak mengulangi perbuatannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemuda berinisial IW alias Ilham, 23 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena mengedarkan narkoba di Kecamatan Tanjung. Ilham ditangkap di pinggir jalan depan Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung saat mengantar narkoba. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 0,55 gram, ponsel dan sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka dibekuk atas laporan warga yang resah wilayahnya dijadikan sasaran mengedarkan narkoba. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dengan membawa, menyimpan, diduga menguasai dan mengedarkan barang terlarang berupa sabu dengan berat 0,55 gram. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ilham mengaku hanya sebagai kurir dan merupakan pemakai narkoba. Berapa poket atau klip? Dua. Dua apa? Dua poket. Dua poket sabu? Ya. Berapa Apa? sudah diupah? Nggak ada. Hah? Nggak ada upah. Nggak ada, kalau diupah cuma make aja. Oh, upah make. Upah make ya? Kerjaan sehari-hari? Buruh. Guru? Ya. Guru harian lepas? Ya. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memediasi warga dan kepala desa Nyiur Tebal Kecamatan Sukamulya dengan mempertemukan mereka di kantor camat setempat. Warga menyampaikan keluhannya terhadap kades yang tidak pro pada keinginan warga dan tidak memenuhi janji setelah terpilih. Warga juga keberatan karena kepala desa mereka terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang dan menjalani hukuman. Mereka membulatkan tekad menuntut kades untuk dicopot dari jabatannya.
Kalau kesimpulannya tadi seperti apa dia? Kesimpulannya memang walaupun harapannya artinya tidak menginginkan kepala desa memimpin di desa Nyortebel, tentu nanti putusan terakhir pada Bapak Bupati. Dan apapun memang hasilnya nanti itu bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah Bapak Bupati. Terkait tuntutan warga, Kades mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak terkait. Kita masyarakat banyak, tentunya beda-beda penerimaan seperti itu. Tapi itu suatu hal dinamika yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Ada yang pro dan kontra, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Itu suatu kewajaran bagi dia. Dan insya Allah akan menjadi evaluasi yang lebih baiknya, baik ketika masih memimpin, apapun di kedepannya, ketika diberikan amanat lagi di tempat yang lain seperti itu. Mungkin itu karena mayoritas mungkin. Pemda akan melaporkan hasil mediasi ke penjabat bupati dan pihak terkait sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan akhirnya. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan hektar tanaman padi di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mulai mengering memasuki musim kemarau. Kekeringan terparah terjadi di 3 wilayah meliputi Dusun Ejak, Aik Pae, serta Batu Tinggang. Karena tidak ada suplai air selama 2 bulan terakhir, lahan pertanian retak mengering. Hal itu menyebabkan tanaman terancam gagal panen. Pihak desa telah menyampaikan hal itu ke pihak terkait, namun belum ada realisasi. Untuk jumlah yang belum sama sekali diairi sama pengairan di wilayah Njak Batu Tinggang ini kurang lebih 25 hektar yang betul-betul sama sekali belum tersentuh sejak ditanam sampai saat ini belum sama sekali datang airnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa wilayah kita memang ini sering sekali kekurangan air di wilayah hilir ini. Pemerintah desa meminta pemerintah daerah mencarikan solusi, salah satunya dengan meningkatkan suplai air bendungan agar bisa mengairi lahan di desa mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.